Tidak perlu mahal-mahal beli obat kolesterol, cukup aja dia minum alkohol. Kan begitu. Nah, jadi tidak bisa kalau di dalam tubuh manusia tidak bisa itu, Bang. Dok, Nah, eh, kemudian ya, oh ya Bang. masih ngomong, sorry dok, lanjut dok, sorry. Nggak apa-apa, Bang. Saya tadi mau mau Eh, cerita mengenai asupan nutrisi untuk apa sih? Mau saya yang tambahkan alkohol untuk dulu dok, alkohol dulu dok. Alkohol itu fungsinya buat tubuh apa dok? nah, alkohol kalau menurut literatur kajian itu punya banyak fungsi memang. Dia bisa menstimulasi sistem saraf, Oke. bisa meningkatkan metabolisme. Hmm, Kemudian dia juga bisa menjadi bahan baku untuk sedikit energi. Tetapi karena efek toksis, efek racunnya yang lebih kuat, maka tidak ada dokter yang menganjurkan berobat dengan menggunakan alkohol. oke. Efek Jadi racunnya itu, ada Bang. efek racunnya ya dok? Lebih besar efek racunnya. Hmm. Oke, saya ulang dulu ya dok. Kita Iya, Bang. pisahkan efek racun dulu dengan positifnya itu merangsang saraf, merangsang Iya, metabolisme, ke dia bahan iya, bakar sedikit energi. Tapi iya, efek racunnya itu sangat lebih signifikan. Ya, betul. kemudian akibatnya apa dok? Kalau orang mengkonsumsi alkohol kebanyakan, Yang pertama terlihat menonjol adalah kerusakan fungsi saraf, kerusakan saraf fungsi otak, saraf. saraf otak. Hmm. Enggak, ini buat berpengaruh bagi tubuh, kerusakan fungsi saraf. Selain itu apa lagi dok? Kerusakan hati, Kerusakan apa dok? hati, Bang. Hati. Hati. Oke, Iya, baik. itu Itu yang paling paling itu sering. dirasakan dok, tidak langsung spontan, kecuali orang udah kebiasaan dan kecanduan ya dok. Betul. Jadi Oke. alkoholisme itu yang kronik bertahun-tahun akan Mm-mm. muncul itu. Kronis ya dok. Nah, Ya, tapi jangan selain lupa ya, itu, Bang, untuk ya, jangka jangka pendek dia ada efek negatif mempengaruhi kesadaran ya. ya, ini jangka Nah, itu panjang dan hati-hati jangka juga. pendek ya dok. Iya. Oke. Terus kemudian dok, saya lihat itu orang kalau minum alkohol itu dok, habis itu setelah habis dia mengendarai kendaraan dianjurkan nggak dok? Oh, tidak. Tidak. Kenapa dok? Karena dia akan menekan fungsi saraf, termasuk dalam hal ini fungsi keseimbangan dan kecepatan reaksi. Akhirnya Jadi menimbulkan kita hal-hal bisa, yang menimbulkan hal-hal yang ya, negatif ya dok. ya betul, kita bisa terlambat ngerem, terlambat belok, Ah, karena oke. terlambatnya waktu reaksi kita. Apakah nafsu birahi juga nongol di situ dok? Sangat menekan fungsi seksual. Oke. Terus kemudian kalau misalnya seorang Andre misalnya dia duda nih dok, dia habis minum kayak gitu, Iya. terus dia Mm-mm. di dalam rumahnya ada hal-hal, ada cewek-cewek cakep begitu dok, menimbulkan rangsangan nggak dok? Rangsangan timbul, cuma burungnya diam aja, Bang. Oke. Kuyuh aja gitu. Oke, tapi saya lihat dok, kebanyakan Mm-mm. terjadi memperkaos itu akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dok. Ini juga pernah saya survei di Burundi dok. Mm-mm. Itu, Artinya orang orang mabuk itu cenderung memperkaos dok. ya kalau kan begini, kalau Hmm. dia alkoholik kronis, itu biasanya tubuhnya, pikiran juga sudah mulai beradaptasi dengan jumlah alkohol yang masuk. Oke. Makanya ada orang-orang yang minum sampai berapa botol dia slow aja. Hmm. Tapi ada orang baru 2 seloki sudah tinggi. Nah, jadi untuk yang kasus-kasus pemerkosaan itu biasanya Hmm. dia memang alkoholisme kronik, tapi ketika itu dia minumnya tanggung, Bang. Oke. Tapi Tanggung, saya lihat masih Bang Andre pening-pening sih lalat enggak. aja. Kalau Bang Andre sih belum melakukan itu. Mudah-mudahan jangan kan melanggar hukum. Betul Dra. ya. Jangan Dra. Minum alkohol dikit-dikit aja, jangan Jangan, mabok lah. Oke. Kalau nggak minum jangan. alkohol buat nyangkul bro, nyangkul, cabut rumput, pacul di kebun. Iya, tapi jangan Jadi, mabok. Tapi ingat Dre, menurut jadi dokter tadi ada jangka panjangnya loh. Itu merusak apa? Fungsi saraf, hati, bisa kronis loh. Ya, Kalau ketika udah gue bawa cangkul kan gue keringatan, ya. toksinnya tuh keluar dari keringat, handling, ngerti kamu nggak Oke, sih? oke. Baik, terusin dok. Izin dok, maaf. oke, Bang, izin Bang. Tadi tentang akal ya.
ke Bang Andre ya, akal, sorry, bukan, maaf, ruh ya, ruh. Mungkin kalau kita bicara ruh itu terlalu jauh karena tidak tergapai oleh akal kita. Boleh nggak Bang Andre, saya gantikan ruh itu dengan pikiran? Dok, jangan ke situ dulu dok, babi dulu dok, kan ada dua nih. Tadi di dalam perut Oh. itu dangdutan dok. Kan gini pertama ya dok ya, izin dulu dok ya. Pertanyaannya Hendy. Lu diam dulu Andre. Ya udah. Jadi menurut analisa dokter nih yang pernah saya baca dok, bahwa masuk ke mulut, kerongkongan terproses melalui mulut dikunyah, masuk ke lambung, lambung usus besar, rektum dan anus. Nah sebelum kita usus besar Iya. ke rektum dan anus dok, di lambung dulu nih. Di lambung ketemu babi sama alkohol dok. Nah itu jadinya lagu keroncong apa dangdutan. Ini gimana? Kira-kira efek sampingnya gini daging babi terhadap tubuh manusia terutama di dalam lambung. Apa dangdutan terus selamanya apa gimana dok? Silakan dok. Itu Bang, secara kedokteran, secara ilmu medis, mereka dicerna secara terpisah karena enzimnya juga berbeda. Untuk alkohol itu langsung diserap tanpa proses pencernaan. Sedangkan untuk protein itu akan dicerna melalui enzim-enzim pencernaan. Jadi mereka tidak memberikan efek negatif. Misalnya kita ganti ya daging babi dengan protein lainnya, itu tidak ada efek negatif antara alkohol dengan daging. Demikian Bang. Oke. Terus apa efeknya dok? Ini kan kita tahu babi ini dagingnya ya banyak sekali ada virus, macam-macam ada macam-macam lah racun dan seterusnya, racun pita lah. Terus dagingnya kalau nggak matang sampai 360 derajat itu dok, itu racunnya nggak mati gitu loh. Apa pengaruhnya buat tubuh dok? Gini tuh Bang, secara medis itu banyak perdebatan. Saya temukan banyak perdebatan ya. Jadi kalau cacing pita itu didebat, dibantah dengan kan bisa dimasak dengan benar. Kalau dibilang bahwa babi itu identik dengan kotor, najis, terus dibilang kan bisa peliharanya kandangnya itu bersih. Nah, tadi saya juga sudah sebutkan bahwa yang saya dapat agak-agak dekat itu adalah informasi genetis babi, DNA babi itu sangat dekat dengan manusia. Jadi pernah ada penelitian ilmuwan Prancis, mereka ingin memetakan DNA seluruh makhluk hidup. Nah, pada akhirnya salah satu kesimpulan mereka adalah DNA makhluk hidup yang paling dekat dengan strukturnya dengan DNA manusia itu adalah DNA babi. Nah, ini juga membenarkan bahwa dulu kita memakai insulin itu berasal dari pankreas babi. Kemudian banyak vaksin itu yang dibuat dengan menggunakan atau dengan perantaraan enzim dari babi. Sudah pernah dicoba menggunakan enzim dari sapi, tetapi gagal Bang. Nah, kenapa babi yang paling cocok? Ya karena kemiripannya tadi yang sangat mirip dengan DNA manusia. Nah, fakta yang berikutnya sehubungan dengan yang ini tadi, yang DNA ini, ada suku kanibal itu yang salah satu tradisinya memakan manusia. Oke. Nah, pada suku ini itu ditemukan penyakit yang tidak ditemukan pada orang lain, yaitu penyakit kuru. Penyakit kuru ini akibat kerusakan sel otak. Nah, jadi kalau kita analogikan tadi bahwa DNA babi sangat mirip dengan manusia, itu mungkin kita bisa berasumsi bahwa makan babi itu mirip dengan makan manusia. Oke. Data yang kedua, Silakan dok. data yang kedua, suku yang memakan manusia itu punya penyakit yang disebabkan oleh kerusakan saraf otak. Nah, jadi apakah ini bisa kita hubungkan atau tidak? Mungkin kita harus meneliti lagi gitu, Bang. Oke. Yang Demikian, kedua Bang. dok. Dok, yang kedua dok. Iya, Bang. Faktor psikologisnya ada nggak? Nggak ada, Bang. Maksudnya gaya Selama itu hidup. dilakukan tanpa paksaan, seharusnya tidak ada sih. Tidak ada tekanan faktor-faktor psikisnya.
Menurut dokter gitu ya, kita ke teologi sedikit. Ya, semua agama samawi dok, yang bersumber ajarannya dari atas Sang Pencipta alam semesta ini, Tuhan yang Maha Esa. Saya bahasa umum aja ya, gitu. Itu semua di kitab suci masing-masing dilarang makan babi. Hah? Apakah sinkron dengan perintah Tuhan ini dengan analisa dokter bahwa tidak ada benarnya, jadi ada manfaatnya kita dilarang makan? Oh, kemana Bang Handi? Waduh. Siapa yang keluarin Bang Dalbo? Aduh. Bang Dalbo. Kenapa mana Bang Andin? Nah, pertanyaan barusan harus keluar dulu. Bang Hendi jelasin, Bang Yudi harus keluar dulu dari ilmu kedokterannya, baru bisa jelasin pertanyaannya si Andi Silebes itu. Karena pertanyaan ini ngeri-ngeri sedap si Andi Silebes ini. Jadi saya tangkap tadi sedikit sebagian. Apa tadi? Apakah ada efek negatif ya? Efek negatif dari mengkonsumsi itu? Nah, dia bilang begini Pak Dokter Yudi, bahwa agama samawi atau semua agama, khususnya Kristen dan Islam atau Yahudi, melarang makan babi, kan? Nah, ini kan ranah teologi agama, kan? Terus disuruh Pak Dokter untuk menjelaskan. Saya menghambat bahwa Andi memang sengaja membuat Pak Dokter untuk tidak jujur nanti, kan gitu. Oh, enggak. Coba. Saya akan menjawab jujur. Kalau Pak Yudi bisa menjawab hal-hal yang agama secara ilmu kedokteran, monggo Pak, aku pengen dengar Pak. Monggo. Iya, saya di sini terkadang kalau pertanyaannya medis, Mas, maka saya memposisikan diri sebagai seorang ilmuwan ya, seorang saintis yang harus tetap netral berpihak kepada fakta, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini pertanyaannya pertanyaan kepada saya sebagai seorang dokter, jadi saya harus jawab jujur. Jawabannya begini, kalau kita mengambil dari dua data yang tadi mengenai penyakit kuru pada suku kanibal, dan kemudian ada satu data lagi bahwa DNA manusia paling mirip. Sorry dok, gue di report. Biasalah, tahun. Memang banyak kali fansnya Bang Andi. Nggak apa-apa lah. Saya sebenarnya ngefans sama abang, cuma nggak pernah nge-report Bang. Dokter Muslim apa Kristen dok? Muslim ya dok? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah dok. Jadi kembali tadi saya nggak dengar dok. Jadi tidak ada faktor psikologis ya dok. Artinya apa, kan kita lihat sifat babi. Bagaimana bisa kalau tidak ada pasangannya ya bisa dia cari pasangan ibunya juga begitu. Nggak ada masalah itu ya. Kalau dari sains saya belum temukan hubungannya itu Bang. Tapi kalau dari dua fakta tadi tentu ya punya efek negatif terhadap pikiran. Apakah kemudian kerusakan otak ini itu disebut akibat efek psikologis? Ya mari kita berdiskusi begitu. Oke, faktor psikologis kita kesampingkan dulu, kita ke teologi sedikit tadi dok. Artinya jelas sudah bahwa perintah melarang bakar. Waduh, banyak sekali fansnya Bang Handi nih. Aduh. Bang Handi di report. Jangan tanya begitu makanya. Pak Hendi, jangan tanya begitu. Kedetek abang pertanyaan muaranya kemana? Gue bilang. Tidak, di report. Kali fansnya itu. Oke. Kenapa? Sabar, gitu. Nggak apa-apa. Nggak, ini ujian. Malah gue nggak nongol itu. Gue nongol nggak? Banyak fansnya. Ada Bang Andi. Lanjut Pak Pro. Ya udah gini aja dok. Jadi jelas sudah bahwa double suara aku, gue turun dulu. Kagak. Kalau mute siapa yang perlu di mute itu biar nggak double. Udahnya matiin airnya, tadi udah penuh. Oke, gimana tadi Bang?
Ya, Bang Andre, gimana Bang Andre? Nah, ini. Cek, udah bagus nggak? Mantap. Jadi jelas sudah ya dok bahwa Lanjut. jadi jelas sudah bahwa perintah Tuhan yang Maha Esa itu mengharamkan babi, artinya memang babi ini sedikit sekali faedahnya dan banyak sekali mudaratnya bagi tubuh manusia. Betul apa betul dok? Betul. Masya Allah. Karena Jadi memang gimana dok? Terusin dok. tidak ada nilai plusnya untuk dalam hal dikonsumsi ya, tidak ada nilai plusnya dibandingkan misalnya dengan sapi. Gitu Bang. Oke dok. Karena memang di dalam kitabnya Bang Andre itu Imamat 11:7 babi itu haram. Gitu loh. Iya. Jadi Gini Abang Bang, tadi sains sama agama, jangan abang pertahankan secara vulgar, nggak nyambung nanti nah, abang. ini kan makanan jasmani dan rohani kita combine gimana sih lu? Lanjut dok. Wah, abang tunjukin bahwa abang tuh cerdas loh berpikirnya. Nah ini kan kita combine antara makan jasmani dan rohani. Rohani makanannya apa sih? Itu kan tadi. sesuai konteks. Nah berdasarkan makanan rohani inilah yang membuat orang makan babi dan tidak. Mana lu? Kalaupun Pak Dokter mengatakan nggak ada faedah sama sekali daging babi itu masih bisa dibantah, gitu loh Bang. Masih bisa dibantah. Artinya ada kemungkinan bahwa ada juga faedahnya, kan gitu. Kalau Ada. dibandingkan dengan Gitu. daging merah yang lain, nggak ada Artinya, bedanya sih, Bang. coba nanya Dok, saja. kok suaranya berubah dok? Noise dok, bantuin. Enggak kayak yang tadi dok. Bagaimana kapsul-kapsul obat sekarang itu dibikin dari mana segala macam? Kan Masih gitu. bunyi-bunyi dok. Kok bisa begitu? Coba lagi dok. Oh. Cek. Cek. Ya, Cek 1 2. ya mendingan. Oke. Ya, kalau dibandingkan Coba dengan daging merah dulu, yang Pak lain, Dok. tidak ada keunggulan sih daging babi. Artinya sama aja. Kemudian ada hal yang sebenarnya ini kan kita bertentangan di sini ya. Nah, coba kita kembali ini memakai logika lagi. Kalau firman Allah di dalam Al-Qur'an itu beberapa terbukti, saya buktikan itu benar secara sains, akal, maka saya meyakini bahwa semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu semuanya benar. Nah, kalau semua agama menyatakan jangan makan daging babi, ya mungkin kita perlu berpikir bahwa itu benar gitu. Demikian Bang. Oke. Jadi tadi kan pertanyaan gini dok. Saya ditanya nih orang Protestan ini namanya Andre nih. Apa makanan jasmani dan rohani? Nah jasmani itu makan berdasarkan kebutuhan jasmani. Dari mana kita bisa memilih kebutuhan kita baik dan buruk? Tentu ada tuntunannya. Nggak bisa, tidak bisa keluar daripada keyakinan seseorang. Kalau kami umat Islam, tuntunannya itu jelas mencontohkan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Patokannya ada di Al-Quran, diperjelaskan lagi di hadis. Itulah makanan rohani di situ. Supaya kita ini tidak free will, sepriwil-priwilnya atau bebas. Bebas bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan. Kalau Andre enggak, makanan rohaninya jelas dari Bible-nya, dari Tuhannya yang namanya Yesus. Jangan menghakimi, itu yang abang jangan Dengar. menghakimi. Nah, kalau abang ngomong aku iya kan benar, oke itu dengar dulu, dengar dulu. keimanan abang, saya nggak bisa salahkan. Tetapi ketika bicara di ranah iman saya, abang jangan jadi hakim di komal ini sayang. Ya ntar dulu Bang Andre, ini kan jelas. Jadi saya kembalikan nanti ke dokter. Jadi makanan rohaninya Bang Andre ini itu kitab sucinya. Kitab sucinya itu yang mengajarkan adalah Tuhannya. Ditulis oleh penulis. Di sana dilarang makan babi, yang lain mengatakan boleh makan babi. Itu makanan rohanimu. Dikonsumsilah oleh fisikmu. Jasmanimu kan begitu Bang Andre.
termasuk babi dan Hammer, minuman keras tadi itu. Apa salahnya sih? Ini kan bener, kamu bebas minum alkohol, bebas makan babi. Gitu. Itu kira-kira Dok dari penjelasan saya. Banggalah saya menjadi seorang muslim Dok, karena aturannya jelas. Kira-kira gitu Dok. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Handi. Bang Andre, tadi kami masuknya di dalam 2 waktu yang berbeda ya. Tadi sesi pertama saya ada masuk sekali, Bang Handinya saya pikir entah lagi di mana. Tetapi omongan kami sama, tuntunan tadi. Kan begitu, panduan, manual. Carilah panduan, tuntunan, manual yang memang benar-benar sesuai dengan kebenaran faktual. Yang kedua, tadi saya bilang juga, cari mentor yang memang benar-benar menyampaikan kebenaran faktual. Jadi sama kan Bang Andre? Oke, saya ini pertanyaan terakhir saya. Mungkin ini sangat menyakitkan, tapi itulah pembelajaran. Kenapa saya mengakui Menyakitkan. Enggak, begini. Saya mengakui benar di Indonesia ini banyak sekali orang-orang cerdas. Contohnya Pak Andi, Pak Yudi, segala macam. Banyak orang cerdas. Mahmud MD, segala macam. Tetapi kecerdasannya ini, ya, jika dibenturkan dengan agamanya, maka kelihatan sekali dia tidak cerdas. Itu yang membuat saya kecewa gitu loh. Betul. Wah ini statement nggak benar ya. Mak, contohnya apa itu? Kecerdasan umat Islam dibenturkan dengan kitab sucinya, jadi nggak cerdas, apa maksudnya? Contoh. Ini penilaian saya Contoh. pribadi ya. Contoh. Banyak, abang nggak usah ini, saya bilang. Ya nggak bisa. Contoh apa itu? Makanya sama Bang Hendy saya bilang begini. Maka ini kita di Komal, ya. Ini dari saya pribadi. Itulah sekarang saya agak miris ini. Ini statement Anda ini nggak bagus sih. Contohnya apa? Abang jangan framing. Kita lagi berdiskusi sini. Anda yang framing, makanya saya minta contoh langsung biar Anda lanjut. Saya bukan framing. Ini pikiran saya, Bang. Kan gitu. Saya bilang banyak kita orang pintar, cerdas ini. Artinya potensi ini bisa memajukan bangsa Indonesia ke level yang lebih tinggi segala macam. Maksud saya, kalau artinya begini, di level kepintaran seperti ini, jika dibenturkan dengan ajaran agama, di Kristen pun demikian, Bang, gitu. Ya contohnya apa? Saya lah misalnya. Ya, nggak usah bawa yang tokoh-tokoh kita. Saya contohnya apa? Bang Endi tadi udah cerdas berpikir. Secara fisiologisnya, kalau babi itu karena kita makan babi, sementara babi kita lihat dia perkaus ibunya, khawatir manusia nanti karena makan babi akan memperkaus ibunya. Kan itu pikiran buruk namanya, nggak bagus pikiran gitu. Bang Andre. Itu maksud saya, Bang Andre. Bang Andre. Apa saya buktikan nih datanya nih? Enggak, datang enggak benar, Bang Andre. Mana ada manusia. Oke, saya kasih datanya ya. Izin dulu, Dok. Saya kasih datanya. Iya, Bang. Di mana agama mana yang di muka bumi ini cenderung sifatnya seperti babi? Saya kasih contoh satu ya. Dengerin ini, kalau saya ngomong itu saya nggak takut-takutan gitu. Fakta bahwa hanya di dalam gereja. Andi, dokter dengarkan dulu, diam dulu. Secara sains, saya bicara dulu, saya kasih data. Tidak akan. Masa kau nggak percaya dokter Yudi sih? Diam dulu lah. Hanya di dalam gereja yang mensahkan orang, ya, menikahkan jeruk makan jeruk. Di masjid nggak pernah ada yang demikian. Hanya di dalam gereja, gitu ya. Hanya di ajaran sebelah juga, ya, membiarkan ajarannya orang tidak boleh menikah. Nggak usah gitu kau ya. angkat hal-hal negatif begini. Nah ini jelas data, kan minta data, bro. Gimana sih lu? Saya kasih data. Nah kalau mau dihubungkan, ya bisa aja saya hubungkan. Tapi faktanya adalah, ya, di ajaran kamu, Andre, di gereja kamu terjadi pernikahan jeruk makan jeruk. Data. Nah, apa saya ada korelasinya enggak? Ya silakan simak sendiri. Nggak begitu bisa, dong. Hendy. Kalau berstatement itu disertakan data. Enggak, jangan kau mengambil hal-hal yang salah dari setiap orang menurut agama,
kau implikasikan begitu ajaran agama yang mengajarkan. Saya nggak mengatakan Jangan. itu ajaran, tapi Kalau terjadi. kalau kita bicara tentang kekurangan, kelemahan manusia, iya, memang pada dasarnya manusia itu kurang dan lemah. Hanya yang kuasa lah, yang sempurna hingga kita diturunkan ajaran Alkitab atau Al-Quran segala macam gitu. Ada yang nanya, entar jangan, dulu. tetapi Entar jangan dulu. mereduksi hal tersebut. Ada yang nanya Gitu di loh, bawah. Andre. Entar dulu, Andre, lu kalau Ini- ngomong ya. Enggak, Gereja kalau bicara mana? negatif, ini banyak datanya juga gitu loh. Kita nggak bicara begitu. Entar dulu, Andre. Di gereja mana itu menikah jeruk sama jeruk? Ada, lu nggak pernah nonton videonya di luar negeri Di udah Belanda. jadi. Ya itu gereja Sinting apa lah nggak tahu, menurut saya itu Di nggak Belanda. benar. Berarti ada Ada. toh. Di Berarti Swedia. ada ya. Itu di dalam Alkitab Ada. dibilangin anjing itu dalam Alkitab kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Menikah sesama Saya laki-laki baca nggak data boleh. nih. Saya baca nggak data boleh. ya. Di Diam dalam dulu, Andre. Alkitab itu nggak boleh. Tahu dulu, Pak Andre. Kamu diam dulu, ini giliran saya. Enggak, aku kasih tahu ya begini. Maksudnya Kamu kok supaya nggak tahu ngasih jangan- orang kesempatan bicara sih? Ada yang nanya di bawah, saya jawab dulu. Gereja Protestan Amerika Serikat perbolehkan pernikahan jeruk makan jeruk. Salah satu aliran Kristen Protestan terbesar di Amerika Serikat namanya Presbyterian. Saya ulang ya. Gereja atau Kristen Protestan di Amerika Serikat disebut Presbyterian mengizinkan pendetanya meresmikan pernikahan jeruk makan jeruk. Keputusan tersebut memberikan keleluasaan bagi gereja lokal untuk menyelenggarakan upacara pernikahan jeruk makan jeruk. Sebanyak 19 negara bagian di Amerika Serikat termasuk di distrik Columbia mengakui pernikahan jeruk makan jeruk. Kelompok Presbyterian mengakui pernikahan jeruk makan jeruk sebagai bagian dari Kristen dengan pengertian bahwa pernikahan merupakan persatuan dua manusia, tidak harus antar pria dan wanita, tetapi jeruk makan jeruk, lato-lato plus lato-lato. Awalnya keputusan ini kontroversial, membutuhkan persetujuan 172 komite regional Presbyterian. Namun kemudian ada perubahan sehingga delegasi akhirnya sepakat memperbolehkan jeruk makan jeruk. Itu loh. Ada datanya. Jadi ada yang nanya di bawah di mana, kalau lu nggak punya duit, saya urusin paspor, nanti lu ke luar negeri langsung ke sana. Oke? Itu data yang saya bawa. Lanjut. Sekedar aku menambahkan pengetahuanmu, Andi, bahwa hal-hal tersebut sebelum terjadi sudah diberitakan terlebih dahulu bahwa akan ada penyesat-penyesat yang gitu seperti gitulah ya. Memang kalau memang benar berita memang terjadi di dalam kekristenan, tetapi bukan berarti Kristen itu tidak ada penyesatnya di dalam. Ada kok, kita akui itu. Tidak ada Kristen 100% mulus, tulus, 100 masuk surga. Enggak ada. Butuh proses di dalamnya. Penyesatnya Andre. Begitu. Begitu cara Bang Andre. memahaminya. Silakan Bang. Dok. Silakan Dok. Bang Andre, izin Bang Andi. Ya, mangga. Saya masih ingin melatih pikiran kita untuk terbuka tentang tadi ruh ya. Mungkin ruh terlalu buat kita. Bagaimana kalau saya tukar itu dengan pikiran, boleh nggak kira-kira? Bisa sinonim dengan jiwa, Dok? Jiwa, pikiran, ruh. Kalau saya sih lebih Enggak, suka menggunakan pikiran. Kalau rohnya kita buang, bagaimana kalau pikiran sama jiwa? Karena memang pikiran itu ada di jiwa. Bagaimana? Roh kita kesampingkan, piye? Kalau jiwa saya masih belum tahu sih definisinya. Jadi maksudnya kan supaya Jiwa, kita spirit, membicarakan spirit, semangat itu fungsi dari pikiran itu, Bang. Ya artinya ada misalnya kayak maaf kata ya, kayak binatang kan gitu, dia punya jiwa hidup, tetapi dia
tidak ada roh, tidak ada pengetahuannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa roh adalah jiwa yang mengenal Allah gitu, seperti gitu. Kira-kira masuk nggak di nalar dokter? Eh, Enggak. Masuk sih, saya paham. Artinya ketika Saya paham. dokter mau menyampingkan roh itu, ya udah, monggo, begini. pikiran Bu Dokter. Saya ikut pikiran dok. Ayo, saya ikut pikiran Karena ya, boleh nanti dok. kita boleh, karena kita Oke, nanti oke, bisa oke. juga Ya, ya. membahas tentang nyawa lagi, ya kan? Ya, 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 Maksud ya. saya kita membahas sesuatu Pikiran yang ya. kita bisa pahami aja. Oke, siap, Ya kan? mainkan. Oke, Yo. jadi kita kan perlu memberikan asupan nutrisi yang baik untuk jiwa, untuk fisik ya, untuk badan, tubuh, dan untuk pikiran, gitu ya Bang. Nah, untuk nutrisi tubuh kita sudah tahu, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang nutrisi apa yang sehat untuk pikiran, kan gitu ya Bang Andrea. Yang nutrisi yang sehat untuk pikiran itu adalah semua hal informasi yang memberikan efek positif kepada kita. Informasi ini masuk ke dalam pikiran kita melalui penglihatan, pendengaran, dan pengalaman. Nah, kalau kita berikan nutrisi yang sehat, sebagai contoh misalnya berdiskusi seperti ini, diskusinya positif, ngobrol dengan orang-orang positif, kemudian membaca hal-hal yang positif, kemudian misalnya membaca motivasi, kemudian nonton video yang edukatif misalnya, dan lain-lain, tentu ini pikiran kita akan tumbuh sehat. Begitu kan Bang? Nah, sebaliknya kalau kita berikan asupan yang negatif, maka pikiran bisa sakit. Kita membaca misalnya berita tentang pertentangan, tentang politik yang ribut-ribut, kemudian membaca tentang kriminal, pembunuhan misalnya. Kalau itu terus-terusan kita konsumsi, maka pikiran kita bisa sakit, kita bisa paranoid, menganggap dunia ini tidak aman, bumi ini tidak aman, menganggap orang lain jahat dan sebagainya. Nah, Abang setuju nggak dengan yang barusan saya sampaikan itu, Bang? 100% setuju abangku. Itu yang aku maksud. Terus lanjutkan. Baik. Kalau begitu, kalau saya sampaikan seperti ini, apakah Abang setuju? Pikiran kita butuh informasi yang logis, rasional, dan faktual. Betul. Abang itu. Betul nggak? Ya, kebenaran Logis, lah. rasional, dan bersifat faktual. Ya. Ya, kan begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita diberikan misalnya informasi yang tidak logis? Iya, Tentu, maka kalau- pikiran kita ya kan, kalau akan menangkapnya beda. Tidak benar, bekerja ulang lagi untuk mereview. Dok, jangan terlalu ngambang dok, langsung ke poinnya aja dok. Ini orang kalau nggak langsung ditusuk Poinnya. jantungnya nggak ngerti-ngerti. Si Hendy, dokter nanya ke saya, Hendy maksud. Ya udah, Bang Hendy jawab deh. Biasa. Bang Orang Hendy jawab. Sumatera Bang Hendy memang jawab. begitu. Memang begitu Bang Andre. Ciri-ciri orang Sumatera. Bawa enjoy aja, enak. Oke. Kalau pikiran kita terus-menerus dimasuki informasi yang tidak logis, maka ini akan menumpulkan logika. Setuju ya Bang? Setuju abangku, setuju. Dokter setuju. Setuju ya? Setuju, Nah, setuju. Contoh lain misalnya, dimasuki informasi yang tidak cerdas, informasi bodoh misalnya, seperti maaf cakap telenovela ataupun sinetron yang dangkal-dangkal, maka kita akan juga emosional kita akan dangkal. Kan begitu. Nah, ini adalah salah satu panduan kita, Bang. Kita sudah diberikan Tuhan alat untuk mencari kebenaran, yaitu akal. Itu adalah fungsi dari pikiran. Di dalam perintah yang lain, di dalam petunjuk yang lain, Tuhan memerintahkan kita menggunakan pikiran. Di dalam yang lain, menggunakan akal. Inilah, Bang, kepada kita semua untuk menggunakan pikiran dan akal dalam mencari kebenaran. Jadi kalau ada informasi itu tidak logis, tidak rasional, dan tidak faktual, ya sebaiknya ini harusnya kita pertanyakan atau bahkan kita tolak. Karena kalau tidak, maka logika kita akan tumpul, kecerdasan kita akan turun karena diberikan data yang
tidak logis terus-menerus. Demikian Bang Andre. Ini baru namanya Dokter Yudi cerdas, kalau menurut saya cerdas. Ini yang saya suka. Oke Bang, kita koma pembahasan ini. Nanti kita perbanyak materi lagi. Nanti kalau Bang Dalbo punya ini, nanti hari lain kita bahas di waktu yang sama. Gimana? Setuju Bang Dalbo? Menarik ini. Kesimpulannya, tinggal terakhir kesimpulannya Bang Andre. Abang yang narik ya? Abang yang narik kesimpulannya. Kesimpulannya terakhir. Ya, kesimpulannya terakhir. Pak Yudi yang bikin. Terakhir kesimpulan dari saya. Ya, mainkan. Panduan, tuntunan, alkitabiah dan sebagainya yang diturunkan, yang kita terima, yang ada di tangan kita sekarang ini, coba, mari kita analisa secara yang tadi itu, akal sehat, secara logika, secara rasionalitas. Itu aja Bang. Kebenaran bisa datang dari siapa saja, dari mana saja. Saya juga selalu membuka kepala saya, membuka pikiran saya untuk menerima informasi bahkan yang bertentangan dengan apa yang selama ini saya yakini. Demikian Bang Andre. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat petunjuk ya dari Tuhan. Ya, sama ketika saya juga meyakini Alkitab firman Tuhan itu sebagai penuntun saya. Artinya, ketika kita umat manusia berstrata sama di dalam ilmu pengetahuan, logika, nalar atau norma, kalau dihitung-hitung manusia adalah stratanya sama, nanti kita bisa lihat pada outputnya tentang peradaban manusia itu. Ya, saya di dalam mengembangkan pikiran akal, kita harus butuh guru penuntun. Siapa ini big bossnya? Tentunya yang menjadi guru penuntun big bossnya dari yang mempunyai pengetahuan kecerdasan itu sendiri. Dan yang saya kini di dalam keimanan saya, satu-satunya yang memiliki itu adalah Allah yang Esa itu. Nah, Allah yang Esa ini nggak mungkin dia bertengger di dalam kerajaannya di atas, di langit, di surga itu, ya. Untuk apa dia bertengger di atas? Dia harus mampu mewujudkan dirinya dalam rupa manusia, supaya otak-otak manusia kita kini bisa tahu tentang karyanya dia. Nanti logika kita jadi masuk, jadi nyambung. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia, kata saya, ini juga cacat logika. Bagaimana Allah bisa tinggal di dalam kekudusannya, di dalam kemuliaannya, setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, terus dia diam, lalu dia menciptakan manusia, padahal manusia ini nggak kenal dia, karena dia terlalu tinggi, terlalu mulia, nggak bisa dilihat. Cara satu-satunya supaya manusia kenal dia harus menjadi manusia. Panjang nih Kan gitu. Itu dari saya, Pak. Dokter masih ada kesimpulan sebelum saya? Nanti jadi panjang. Saya pikir udah, silakan Bang. Kalau kesimpulan saya bahwa makanan jasmani itu perlu ditopang dengan hukum. Hukum itu bersumber dari Sang Pencipta umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Di mana sumber hukumnya? Ada Al-Qur'an, penjelasannya di hadis, ada yang mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, hukum itu sama dengan. Lu diam dulu. Enggak, sama dengan pengetahuan tadi itu, Bang. Lu diam dulu. Kenapa sih kalau gua ngomong selalu lu mau berak kapur? Lu diam dulu. Lu ngomong gua diam dengerin lu. Kedua, itu jelas kalau umat Islam ya. Haram tetap haram, halal tetap halal. Jelas perintahnya. Bagaimana makanan rohani umat Islam? Makanan rohani umat Islam itu wajib 5 kali dalam sehari makanan rohani itu. Itu tiangnya. 5 kali sehari. Tiangnya makanan rohani di situ. Kalau ini makanan rohaninya 5 kali sehari, top markotop, aman, tentram. Karena ini tiangnya. Makanan rohani Bang Andre sebagai orang yang suka protes, makanan rohaninya bersumber dari kitab sucinya. Jelas di sana makanan rohani Anda itu
Sekali dicuci rohani Anda itu sekali seminggu ke gereja kagak ada perintahnya. Bersumber juga bukan semuanya dari firman Sang Pencipta, tapi hasil karya buah tangan manusia. Jangan framing kau Dengarkan dulu. Kau framing nggak bisa. Kenapa sih kepanasan Nggak, kalau saya nggak, menyimpulkan? itu. Kalau Ini kau data nggak framing, fakta saya nggak lu. panas. Framing Dengarin kau dulu gimana? Bang Andre. Kenapa sih kalau saya ngomong diprotes melulu? Ini mau maghrib di sini. Dengerin dulu lah. Jadi makanan rohaninya Bang Andre itu ya bersumber dari kitab sucinya. Apa itu ya Bible? Ada PL yang dicomot dari punya Yahudi, ada PB yang tulisannya ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus di sana. Makanan rohanimu ya di situ. Apa di sana? Yang pernah diharamkan boleh dimakan, yang tidak boleh diminum ya boleh diminum. Perintahnya ke gereja sekali seminggu dan seterusnya dan terusnya. Itu makanan rohanimu. Jangan kepanasan dong, ini data. Jadi jelas di sini siapa yang salah makan dan siapa salah aksi. Sekian dari saya Handi, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.